Seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang untuk formasi tahun 2021 ex tenaga honorer kategori 2 atau K2 serta tenaga kontrak masa kerja lebih dari 5 tahun di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika resmi dibuka. PLT Bupati Mimika tiba di tempat, hadirin dimohon untuk Seleksi SKD dan SKB yang menggunakan komputer diikuti oleh 538 orang peserta. Kepala Kantor Regional 9 Jayapura, Sabar Sormin mengatakan formasi dalam tes ini merupakan formasi yang disampaikan pemerintah Provinsi Papua sebelum pemekaran, yaitu sebanyak 20.000 kuota. Jika dilihat dari jumlah, tentunya kuota yang ada saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh honorer yang ada. Di awal kick-off meeting yang berlangsung pada September 2021 di Jayapura telah disampaikan bahwa pekerjaan terkait kegiatan ini seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat. Namun sampai saat ini baru bisa terlaksana dalam pertemuan beberapa waktu lalu di Jakarta. Kantor Menpan sudah meminta agar tahun ini 20.000 formasi harus segera diselesaikan. PLT Bupati Mimika Yohanes Reto menyampaikan bahwa sebenarnya formasi dalam seleksi ini adalah formasi K2 sejak tahun 2013. Semua peserta yang hadir dalam seleksi ini adalah mereka yang sudah mengabdi selama 5 tahun sampai bulan Juni 2022. Bupati meminta kepada para peserta yang hadir jika bukan bagian dari K2 dan belum bekerja selama 5 tahun agar segera mundur. Saat ini pemerintah sedang berupaya agar semua honorer atau non-ASN bisa menjadi pegawai negeri sipil. Ia juga berharap para peserta dapat bertanggung jawab dengan mengikuti seleksi SKD dan SKB ini secara sungguh-sungguh, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan bersama. Dilaksanakan seleksi untuk 538 orang secara bertahap 2 hari. Ya, kita lihat saja apakah semua nanti datang atau tidak, itu semua tergantung daripada kehadiran mereka. Yang penting kita sudah umumkan kepada semua. Memang benar bahwa di dalam verifikasi yang terakhir ini dari 600 itu tinggal 538, masih saja ada yang kurang puas. Tetapi pemerintah terus berusaha bagaimana caranya supaya kita akan membuat supaya semua ASN ini bisa terakomodir, non ASN honorer ini. Kita akan usahakan bagaimana semua bisa terakomodir. Kita akan coba itu, tapi jangan dulu cepat kecewa yang tidak nama-namanya belum ada di sini. Tetapi terus masih ada kesempatan untuk ke depan. Saat ini kelompoknya lagi 538, besok masih ada kesempatan lagi. Tenang aja supaya semua tenang. Bapak tadi dengar Bapak udah kasih ketegasan kepada ASN yang baru tes hari ini, maksudnya mereka yang calon ini. Ya. Ada ketegasan tentang kedisiplinan ASN itu sendiri, Bapak. Ya, ASN itu harus dia harus netralitas, dia harus integritas, dia harus punya moral yang baik. Jadi kita mulai dari sekarang kita sudah harus punya mentality. Kalau kita sudah mulai menjadi pegawai negeri, tetapi ternyata masuk dengan cara-cara yang tidak benar, itu kan sudah tidak bagus menjadi pegawai negeri. Itu aja yang saya punya maksud, ya. Oke. Bapak, sering kunjungan mungkin ada atensi khusus yang diberikan untuk Kabupaten Mimika khususnya. Oh, ada. Apa loh? Pokoknya yang jelas bahwa pemerintah provinsi Wapres ya menginginkan bahwa Mimika ini nanti kemudian jadi hub untuk pemekaran Papua DOB. Jadi kita betul-betul di Mimika walaupun bukan jadi ibu kota, tapi kita siap menjadi memberikan dukungan penuh untuk provinsi. Itu harapan beliau, itu saja. Tidak banyak yang diharap. Mungkin ada usulan terkait pembekalan provinsi kan? Usulan apa lagi? Ada pembekalan provinsi baru. Tidak ada. Belum ada. Bapak. Kita baru mau mulai sekarang. Pemerintah pusat itu memberikan perhatian penuh kepada Papua dan Papua Barat. Ini yang pertama. Formasi 600 ini hanya diberikan pada Papua dan Papua Barat. Ya, tidak untuk provinsi lain. Ini hanya untuk kita. Nah, sesudah itu baru nanti mungkin ke depan dengan adanya DOB dan lain-lain, pemerintah juga dia terus berusaha berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi semua kota-kota yang ada di provinsi-provinsi pemekaran ini. Jadi saya yakin bahwa pasti ada. Dari Jayapura Timika, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan.